Jumpa lagi bersama saya Ari Rahmat Riyadi. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji bagaimana cara menuliskan hasil dan pembahasan. Selamat menyimak. Pada kesempatan ini, indikator yang diharapkan yaitu mahasiswa memahami bagaimana memetakan dan mengurai hasil penelitian, kemudian bagaimana cara menguraikan pembahasan di dalam karya ilmiah. Oleh karena itu, materi perkuliahan akan ada dua, yaitu memetakan dan menguraikan hasil penelitian, serta menguraikan pembahasan di dalam karya tulis ilmiah yang dibuat. Bagian ini menyampaikan dua hal pokok, yaitu temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dengan berbagai kemungkinan bentuk sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian. Yang kedua, pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian awal secara umum. Apabila kita memilih cara non-tematik, maka temuan penelitian akan dilangsungkan secara berurutan. Temuan A, temuan B, temuan C, lalu diikuti oleh pembahasan. Pembahasan untuk temuan A, pembahasan untuk temuan B, dan pembahasan untuk temuan C. Sedangkan apabila yang dipilih oleh Anda adalah cara tematik, maka semua temuan akan diikuti langsung oleh pembahasan. Temuan A ditemukan, kemudian pembahasan. Temuan B diuraikan, kemudian dibahas. Temuan C diuraikan, kemudian juga dibahas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan bersifat metode kuantitatif. Penyajian datanya memaparkan temuan dan pembahasan, terutama untuk penelitian kuantitatif pada dasarnya memiliki beberapa tujuan. Antara lain, kita simak komunikasi, eksplorasi, kalkulasi, dan penyampaian, serta dekorasi. Itu penting untuk diperhatikan. Pada bagian selanjutnya, kita akan simak penyajian hasil penelitian kuantitatif biasanya didahului dengan penyampaian hasil pengolahan data berupa tabel, grafik yang berisi angka-angka statistik, baik deskriptif maupun inferensial, menggunakan variabel-variabel yang ada pada fokus penelitian yang dilakukan. Melengkapi tampilan ini dengan ringkasan sehingga temuan menjadi lebih bermakna. Pembahas. Yang pertama, ketika akan melakukan pembahasan, melihat kembali pertanyaan penelitian beserta hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Oke. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengaitan hasil temuan dengan kajian pustaka yang relevan yang telah ditulis sebelumnya. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap potensi kelemahan dari penelitian. Redaksi intinya, contoh, dalam pembahasan temuan penelitian kuantitatif, terdapat hubungan negatif yang kuat antara waktu menonton TV dengan IP yang diperoleh mahasiswa. Nah, ada perbedaan signifikan antara kelas yang menggunakan metode penilaian group project based dengan kelas yang menggunakan individual reportages. Nah, itu redaksinya dikutip seperti itu. Hasil dan pembahasan metode kualitatif berbeda lagi. Peneliti menyampaikan hasil data analisis data dan mengevaluasi apakah temuan utama yang dihasilkan dari analisis data tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Memahami data kualitatif, yang pertama analisis induktif. Di situ ada pengelompokan atau unitizing dan categorizing atau kategorisasi. Kemudian yang berikutnya adalah memaparkan data, menggambarkan konteks penelitian itu berada di mana, dengan siapa, dan seterusnya. Yang kedua, memperlihatkan upaya untuk membahas setiap potongan data yang dikumpulkan. Penulis juga perlu bertanya, yang pertama, apa yang dianggap paling penting tentang temuan penelitian secara umum dan mengapa? Yang kedua, temuan mana yang tampaknya lebih penting dan kurang penting dan mengapa? Yang ketiga, adakah sebuah temuan yang harus diperhatikan oleh Anda secara khusus, dan tentu saja mengapa itu penting. Yang keempat adalah apakah ada sesuatu yang aneh atau tidak biasa dalam temuan penelitian yang perlu disebutkan dan mengapa. Yang terakhir, apakah metodologi yang dipakai atau faktor lain telah mempengaruhi interpretasi Anda sebagai mahasiswa tentang temuan penelitian, dan apakah ini merupakan sesuatu yang perlu dibahas lebih dalam.
Selanjutnya, tahap membahas data kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, menjelaskan bagaimana data bisa menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, membuat pernyataan simpulan. Yang ketiga, membahas atau mendiskusikan data dengan menghubungkannya dengan teori implikasi penelitian. Dalam hal mengorganisasinya, struktur organisasi atau elemen yang biasanya ada dalam pembahasan dari sebuah data dapat berupa yang pertama, latar belakang penelitian, pernyataan hasil penelitian, yang ketiga, unexpected atau expected outcome, yang keempat, referensi terhadap penelitian sebelumnya, yang kelima, penjelasan hasil penelitian yang diharapkan, yang berikutnya, pemberian contoh, yang ketujuh, deduksi atau pernyataan, yang kedelapan, dukungan dari penelitian sebelumnya, yang kesembilan, rekomendasi, dan yang terakhir adalah pembenaran penelitian yang akan datang. Selanjutnya, ini adalah resumenya. Dalam membahas data, sebaiknya para mahasiswa atau Anda sebaiknya bertanya tentang dalam hal apa atau sejauh mana temuan penelitian itu sesuai atau mendukung atau menentang temuan penelitian yang lain. Apabila sesuai atau persisnya dalam hal apa, dan apabila tidak, mengapa, aspek apa yang mungkin diteliti lebih lanjut untuk memperbaiki pengetahuan yang ada sekarang. Jadi hasil penelitian akan selalu continuous improvement, akan selalu ada perbaikan, kemudian nanti hasil penelitian kita menjadi lebih bermanfaat untuk banyak orang. Terakhir, ini ada sebuah kutipan dari Isaac Asimov, seorang Rusia. The saddest aspect of life right now is the science gather knowledge faster the society gathers wisdom. Jadi menurut Isaac Asimov, aspek yang paling menyedihkan dalam hidup saat ini adalah ilmu pengetahuan hanya sekedar mengumpulkan pengetahuan lebih cepat, bahkan dibandingkan dengan masyarakat mengumpulkan kearifan. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Saya Ari Rahmat Riyadi. Selamat belajar lebih dalam.